I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Puput Yulianingrum. Saya Presti Desi Nugraheni. Saya Nuria Falifatisa. Saya Rahma Melinda. Di sini kami akan menyampaikan suatu acara penyuluhan dengan tema aplikasi pendidikan dan promosi kesehatan dengan agregat lansia di komunitas. Di sini kami mengambil judul lansia osteoartritis. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pada penyuluhan kali ini. Tujuannya yaitu ada dua. Yang pertama, tujuan instruksional umum. Setelah mendapatkan penyuluhan selama beberapa menit, lansia dan keluarga mampu memahami dan mengaplikasikan materi penyuluhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu tujuan instruksional khusus. Setelah mendapatkan penyuluhan selama beberapa menit, diharapkan kelompok mampu menyebutkan pengertian osteoartritis, menyebutkan tanda dan gejala osteoartritis, menyebutkan faktor penyebab osteoartritis, menyebutkan komplikasi osteoartritis, menyebutkan cara pencegahan terhadap osteoartritis, dan juga menyebutkan cara pengobatan osteoartritis. Langsung saja kita ke materi, yaitu pengertian osteoartritis. Penyakit osteoartritis merupakan akibat dari konsumsi zat purin yang berlebihan. Purin diolah tubuh menjadi asam urat, tetapi jika kadar asam urat berlebih, ginjal tidak mampu mengeluarkan sehingga kristal asam urat menumpuk di persendian. Akibatnya, sendi terasa nyeri, bengkak, dan meradang. Osteoartritis adalah penyakit dari sisa metabolisme zat purin yang berasal dari sisa makanan yang kita konsumsi. Purin tersendiri adalah zat yang terdapat dalam setiap bahan makanan yang berasal dari tubuh makhluk hidup. Purin juga dihasilkan dari hasil perusakan sel-sel tubuh yang terjadi secara normal atau karena penyakit tertentu. Biasanya, asam urat menyerang pada usia lanjut karena penumpukan bahan purin ini. Tanda dan gejala osteoartritis. Beberapa gejala osteoartritis yang biasanya dialami oleh penderita penyakit osteoartritis. 1. Pada waktu pagi, yaitu pada saat bangun tidur, dan pada waktu malam hari biasanya persendian terasa nyeri. 2. Rasa nyeri pada sendi biasanya terjadi berulang kali. 3. Tanda yang ditimbulkan seperti rasa nyeri di persendian, ngilu, kesemutan, membengkak dan meradang berwarna kemerahan. 4. Nyeri di persendian biasanya terjadi di bagian seperti jari tangan, jari kaki, pergelangan tangan, siku, tumit, dan dengkul. 5. Untuk kasus yang lebih parah, persendian akan mengalami rasa sakit saat mengalami pergerakan. C. Faktor penyebab osteoartritis. Menurut Ahmad, tahun 2011, penyebab osteoartritis yaitu yang pertama, faktor dari luar. Penyebab yang paling utama, faktor dari luar adalah makanan. Asam urat dapat meningkat dengan cepat, antara lain disebabkan karena nutrisi dan konsumsi makanan dengan kadar purin yang tinggi. Yang kedua, faktor dari dalam. Faktor dari dalam adalah terjadinya proses penyimpangan metabolisme yang umumnya berkaitan dengan faktor usia, di mana usia di atas 40 tahun atau menengah berisiko besar terkena asam urat. Selain itu, asam urat bisa disebabkan oleh penyakit darah, penyakit sumsum tulang, dan polisitemia, konsumsi obat-obatan, alkohol, obesitas, diabetes mellitus juga bisa menyebabkan asam urat. Makanan penyebab osteoartritis dan pantangan bagi penderitanya. Yang pertama, makanan jeroan seperti hati, otak, ginjal, babat, limpa, usus, dan paru-paru. Yang kedua, daging, yaitu daging sapi, daging kuda, dan daging kambing. Yang ketiga, ekstrak daging seperti dendeng dan abon. Yang keempat, seafood seperti kepiting, cumi-cumi,
kerang, sotong, ikan sarden, ikan teri, tiram, udang. Yang kelima, bebek. Yang keenam, makanan kaleng. Yang ketujuh, buah-buahan. Yang kedelapan, sayuran. Yang kesembilan, kacang-kacangan. Yang kesepuluh, makanan gorengan, makanan yang dimasak dengan mentega atau margarin, makanan yang bersantan. 11. Makanan yang mengandung lemak dan protein tinggi. 12. Keju, kaldu, kuah daging yang kental, es krim, air kelapa, dan telur. D. Komplikasi osteoartritis. Yang pertama, bahaya penyakit osteoartritis pada jantung. Hiperurikemia mempunyai hubungan yang jelas dengan angka kematian yang disebabkan berbagai macam penyakit jantung dan pembuluh darah. Pada pasien dengan hiperurikemia dan hipertensi terdapat meningkatnya risiko 3-5 kali timbulnya penyakit jantung koroner dan stroke dibandingkan dengan hanya menderita hipertensi. Hiperurikemia juga berhubungan dengan sindroma metabolik atau sindroma X atau resistensi insulin, yaitu kumpulan kelainan-kelainan dengan kadar insulin yang meningkat di dalam darah, hipertensi, kadar trigliserida darah yang meningkat, dan kadar lemak baik yang rendah yang semuanya sering menyebabkan penyakit jantung koroner. 2. Bahaya penyakit osteoartritis pada ginjal. Penderita hiperurikemia mempunyai risiko menderita batu asam urat di dalam perjalanan penyakitnya. Kurangnya pengeluaran asam urat melalui air seni bukan saja meningkatkan pembentukan batu asam urat ginjal, tetapi juga kalsium oksalat. Pembentukan batu asam urat ini juga dipengaruhi oleh bertambahnya keasaman air seni dan tingginya kadar asam urat di dalam air seni. Sedangkan di sisi lain bahwa adanya sitrat dan glikosaminoglikan dapat menghambat pembentukan batu tersebut. Selain daripada kadar asam urat yang tinggi di dalam urin, faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembentukan batu asam urat berupa volume air seni yang lebih sedikit. Adanya batu asam urat menyebabkan peninggian tekanan di dalam ginjal dan penekanan pembuluh-pembuluh darah yang status 4 menyebabkan bertambah tebalnya dinding pembuluh darah dan berkurangnya aliran darah ke ginjal dengan akibat kerusakan pada ginjal seperti ginjal mengecil, ginjal bengkak, ginjal bocor, dan gagal ginjal. Cara pencegahan terhadap osteoartritis. A. Banyak mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, stroberi, dan pepaya. B. Buah-buahan dan sayuran yang dapat membantu mengobati asam urat seperti buah naga, belimbing mulung, sawi putih, sawi hijau, tomat, dan jahe. C. Makanlah makanan yang banyak mengandung potasium seperti pisang, yogurt, dan kentang. D. Banyaklah mengonsumsi karbohidrat seperti roti, singkong, ubi, dan nasi. E. Mengurangi mengonsumsi permen, gula, sirup, arum manis, gulali. F. Untuk orang gemuk sebaiknya menurunkan berat badan. G. Hindari minum obat aspirin. H. Hindari bekerja terlalu keras. I. Olahraga secara cukup. J. Minum air putih 8 gelas sehari. F. Secara pengobatan osteoartritis. 1. Segera kurangi atau kalau bisa hentikan mengonsumsi makanan yang tinggi purin. Anda terkena penyakit asam urat, otomatis dalam tubuh Anda telah terjadi penumpukan asam urat dan ginjal Anda tidak bisa mengatasi untuk mengeluarkan zat asam urat. Segera hentikan mengonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung purin. 2. Perbanyaklah minum air putih. Banyak minum air putih akan membantu untuk mengencerkan dan melarutkan kadar asam urat. Dengan demikian, ginjal akan lebih ringan di dalam mengeluarkan zat asam urat dari tubuh melalui urin. Banyak minum air putih juga salah satu cara ringan untuk melakukan detoksifikasi atau pengeluaran racun dalam tubuh termasuk asam urat.
Ketiga, konsumsi obat herbal, penurunan asam urat, dan penguat ginjal. Sebenarnya kita tidak perlu lagi menengok obat-obatan kimia di dalam mencegah, mengatasi, dan mengobati penyakit asam urat. Di alam sudah banyak sekali tersedia bahan-bahan herbal berkualitas anti asam urat dan penurunan asam urat. Namun perlu Anda pahami bahwa penyakit asam urat muncul dikarenakan tingginya asam urat dan ketidakmampuan organ ginjal untuk membuang zat hasil metabolisme purin tersebut. Jadi dalam pengobatan penyakit asam urat harus juga mencari obat herbal yang bisa juga memperbaiki fungsi ginjal. Jadi pengobatan herbal penurunan asam urat harus dikombinasikan dengan herbal yang bisa memperbaiki fungsi ginjal sehingga proses pengeluaran asam urat melalui urin berjalan lancar.